Nah, ini Tanda-tandanya itu sudah terlihat. Nah, kejadiannya mungkin seperti apa, Mas? Kalau sampai terjadi kemarau panjang, mungkin yang jadi awal sama tahu. Kemarau panjangnya nantinya akan terjadi hujan, tidak akan turun berapa tahun ke depan, sehingga mengakibatkan tanah menjadi kering kerontah dan tidak bisa ditanami apa-apa. Berbagai macam tumbuhan mati dan hewan-hewan menjadi kelaparan. Bahkan manusia mencari pangan pun susah. Harga pangan menjadi naik. Kehidupan ini menjadi kacau balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, bisa berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Santri Motoh. Ini masih bersama dengan kami dari Pemuda Santri Motoh yang membuat konten pada malam hari ini. Nah, ini saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada semua para subscriber, penonton setia tim Santri Motoh yang sudah selalu setia memberikan doa dan dukungannya, memberikan like dan komentarnya. Intinya memberikan doa dan dukungan yang terbaik lah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini seperti biasa ya, kita akan buat video medinisasi lagi, tapi kita pada malam hari akan mengambil tema ya tentang Indonesia pada saat ini kan, tentang pangan yang semakin naik ya. Ini intinya banyak sekali terjadi krisis lah, atau harga pangan tuh semuanya pada naik semuanya. Ini banyak sekali demo di mana-mana juga. Nah, ini kan juga kemarin terjadi kemarau yang sangat panjang, sekarang hujan pun juga ya, tidak bisa diprediksi lah. Nah, bahwa saya pernah membaca bahwa di akhir zaman kan nanti seperti hujan atau alam tuh memang tidak bisa diprediksi seperti biasanya ya. Nah, ini kita akan coba nanti tariklah dari sisi gaibnya yang menyebabkan krisis seperti ini. Ini mungkin dari kita ya masing-masing pribadi ya, kita ambil sisi baiknya, bagaimana harus menyikapinya. Ini diambil sisi positifnya saja. Nah, kita minta doa dan dukungannya ya, semoga bisa memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Nah, ini kita langsung tarik saja ya gaib yang ada di Nusantara ini, yang lebih tua lah yang ada di sini. Nah, ini juga kan dulu saya pernah baca bahwa di akhir zaman itu kemarau akan berkepanjangan ya, seperti air, tumbuhan, hewan itu akan mati setiap tahun, akan seperti itu. Itu manusia nanti akan terjadi krisis lah, hal-hal seperti itu, ekonomi mungkin dari kesuburan tanah dan sebagainya. Nah, ini kita apakah ini ada kaitannya juga, kita kan tidak tahu ya, saya juga hanya berargumentasi. Nanti kita akan cek lah dari sisi gaibnya bagaimana lebih jelasnya. Nah, ini kita langsung tarik saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tapi kita bersihkan terlebih dahulu tubuhnya Mas Aldi nih, tidak ada penyusup. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Menutupi jasadnya, berusaha mengaku sebagai itu saya tarik sembuh. Allah. Ini kita langsung tarik saja ya. Mungkin ada dalang-dalangnya juga nih di balik pengontrol dari harga pangan juga. Nah, ini kita akan coba tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik dan saya hadirkan gaib terkuat yang ada di tanah Jawa ini, yang mengetahui itu kondisi alam, kondisi tanah, kondisi pangan yang ada di Nusantara ini itu. Yang asli, yang leluhur yang ada di tanah Jawa ini, maupun kodam-kodam dari leluhur yang ada di tanah Jawa ini itu yang asli, yang ada di bawah tanah, keluar semua. Oh.
Salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tadi saya mau nanya, gaib terkuat yang ada di tanah Jawa ini. Ya, Terus dengan ya, saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kalau beliau tahu sudah muslim. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya ini hidup di zaman apa tuh? Dulu saya hidup di kerajaan. Taman kerajaan. Oh, zaman-zaman kerajaan Majapahit di sini dia. Tanam di tanah Jawa ini. Oh, sampai saat ini kamu tetap masih menunggu ada di sini ya? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini mohon maaf ya, tadi saya menarik kamu ke tempat ini, mungkin mengganggu tugas kamu juga ya. Nah, ini perkenalkan kami dari Santri Matoh. Ini intinya kami ingin menanyakan tentang negeri ini, Nusantara ini ya. Mungkin Mbah juga lebih mengetahui ya tentang kondisi saat ini, harga pangan ini semuanya naiknya. Nah, banyak mengait-ngaitkannya tuh. Nah, ini banyak juga berbagai sumber yang mengatakan akibat kemarau panjang tuh. Kemarin sempat terjadi. Dan sekarang hujan pun tidak bisa diprediksi. Ya. Saat ini krisis pangan memang sudah terasa. Sudah terasa. Ya. Dan memang akan ada yang lebih besar. Terasa. Salah satu faktornya adalah mengenai kemarau panjang yang saat beberapa bulan terakhir kemarin. Efeknya sampai seperti ini ya. Ya. Nah ini kan Itu juga ada faktor dari politik juga. Oh, juga mempengaruhi dari krisis pangan yang saat ini berlangsung. Di dalang-dalang di Bali itu semua memang ada sebenarnya ya. Memang ada. Yang mengendalikan harganya. Ada oknum-oknum manusia mempermainkan harga. Ya itu. Krisis pangan, harga menjadi mahal. Ini kan mungkin juga banyak tuh sampai katanya melakukan pembatasan ekspor juga itu karena mungkin pasokan pangan ini di dunia lah, bukan di Nusantara, di dunia itu banyak yang kekurangan. Itu mungkin dari faktor alamnya bagaimana kalau dilihat? Ini semuanya yang sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman. Dan sudah memasuki tanda-tanda akhir zaman itu. Di mana krisis pangan, harga melonjak menjadi tinggi. Iya. Ini ya kekurangan dari segi pertanian dan lain sebagainya itu juga ada kaitannya berarti ya? Ya. Tanaman-tanaman padi. Karena kekeringan. Baik. Ya ini sekarang kan musim hujan, tapi hawanya ini panas gitu. Itu semuanya akibat dari ulah manusia itu sendiri. Ulah dari manusia? Ya. Ini seperti apa Mbak? Karena dosa-dosa manusia itu yang menjadikan hawa menjadi panas. Mungkin apa saja yang dilakukan dari manusia, dosa-dosa yang dilakukan? Ya saat ini banyak manusia yang melakukan dosa-dosa itu, dosa-dosa besar. Salah satunya adalah dosa-dosa zina, dosa-dosa judi dan menghalalkan berbagai macam kebutuhan. Kayak uang-uang haram yang bertebaran. Ya. Riba gitu ya.
Nah, ini kayak sama saya kemarin kan juga sempat narik dari goib nih, katanya akibat dari banyaknya persinahan ya, banyak riba. Itu akhirnya katanya penjaranya dari Yajud Majud tuh sekarang kayak menguap, meleleh. Ini bener lah. Salah satunya itu. Memang bener berarti ya. Lempengan tembok dari Yajud Majud itu semakin menipis, sehingga hawa yang ditimbulkan dari bawah bumi di dalam tanah ini menguap ke atas, sehingga terasa walaupun sekarang ini musim hujan. Sekarang musim hujan, terus banjir juga banyak. Musim kemarin juga ini banyak sekali angin ribut ya, di mana-mana di berbagai kota jadi bencana-bencana besar. Dari 24 ini ada banyak sekali nih. Terus sekarang harga dari pasokan pangan yang ada di dunia juga seret gitu. Alam ini sudah rusak semuanya. Yang menjadikan rusak itu adalah manusia itu sendiri. Cuaca tidak menentu, sehingga pangan juga berantakan. Apakah ini juga bagian mungkin tanda-tanda kalau dalam berbagai riwayat mengatakan kan akan ada kemarau panjang sebelum terjadinya akhir zaman. Ya. Nah, ini tanda-tandanya itu sudah terlihat. Kejadiannya mungkin seperti apa, Mbak? Kalau sampai terjadi kemarau panjang, mungkin yang jadi awal zaman tahu. Kemarau panjangnya nantinya akan terjadi hujan, tidak akan turun berapa tahun ke depan, sehingga mengakibatkan tanah menjadi kering keronta dan tidak bisa ditanami apa-apa. Sebagai berbagai macam tumbuhan mati dan hewan-hewan menjadi kelaparan. Bahkan manusia mencari pangan pun susah. Harga pangan menjadi naik. Kehidupan ini menjadi kacau balau. Hanya orang-orang kaya itu yang sedia pangan. Mereka malah berbisnis ya. Ya. Seperti itu. Ya mungkin untuk seperti kita ya, semuanya lah, umat muslim, umat mukmin yang beriman tuh bagaimana mungkin untuk menghadapi kejadian-kejadian seperti itu ke depannya. Ya selalu berkuat iman kalian. Walaupun nanti pangan itu jadi krisis. Orang yang beriman itu sudah terbiasa dengan berpuasa. Oh iya. Pastinya dia tidak kaget. Ya, kalau memang kejadian seperti itu kan nanti segala cara kan dilakukan, sampai yang tidak boleh dalam Islam tetap dilakukan untuk kebutuhan mereka gitu. Iya pastinya. Karena tidak ada jalan lain. Karena pangan itu menjadi kebutuhan pokok manusia. Sehingga nanti kejahatan itu juga akan merajalela, saling menindas satu sama lain. Demi memenuhi kebutuhan pribadinya ya. Penjarahan nanti juga akan ada. Intinya pesan-pesan untuk orang-orang yang umat muslim ya di seluruh dunia ya, memang di masa-masa seperti itu ya nggak usah ikut-ikutan ribut-ributan seperti itu ya. Tetap bersabar, mungkin syukur apa orang yang beriman itu pasti terjamin dan dijamin sama Allah. Iya. Jika kalian orang yang beriman meninggal di saat seperti itu, saat kelaparan hebat gitu ya, yang dijamin pasti akan masuk surga. Amin.
Ya ini kejadiannya akibat harga pangan naik ini kan banyak sekali sekarang masyarakat yang pada ricuh demo. Nah, kayak fitnah-fitnah juga itu kan banyak bertebaran, itu bagaimana? Karena ada kelompok-kelompok yang diuntungkan. Hmm, Dan ada juga masyarakat yang mengeluh dengan lonjaknya harga pangan iya, yang iya. saat ini berlangsung. Itu mudah menjadi kesempatan bagi oknum-oknum untuk menimbun pangan, terutama beras, Iya, iya. Ya iya itu karena kan sehingga harga itu menjadi naik dan semakin naik. Itu semuanya bukan kehendak dari pemerintah kalian. Tapi ini semua ada permainan di balik itu. ada permainan juga ya sebenarnya Ya, dia mengendalikan harga-harga seperti ini. Hmm. Ya, semoga cepat bisa stabil lagi lah untuk harga-harganya. Soalnya juga sudah mendekati bulan puasa juga ya. Hmm. Ya kita harus mendoakan lah. Nah ini kalau musim Nusantara ini Indonesia ini ke depannya dipimpin oleh pemimpin baru 2024 di bagaimana kondisinya? Mungkin yang terlihat. saat ini sudah memasuki akhir zaman. Iya. Tentunya beban jadi seorang pemimpin di tahun ini Hmm. semakin berat. Karena Hmm. keseimbangan alam ini sudah tidak lagi seperti yang dulu. Hmm. Karena faktor-faktor manusia yang nantinya akan membuat huru hara. Benar. Hmm. Sekarang saja itu kegaduhan di mana-mana ini. Ya, Itu semuanya. Hmm. Jadi memang presiden kedepannya nih, gonjang-ganjing ya, nanti di tahun depan, nanti tahun ini. ya. Jika presiden itu menjabat, akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi perjuangannya lebih besar lagi ini. Ya, Hmm. Ya kalau Nusantara atau mungkin dunia ini ya kalau begitu terus bagaimana? Tidak terkendali. Umat manusia bagaimana kondisinya di hari-hari seperti itu? Apakah akan seperti itu terus mungkin? Tidak ada mungkin pemimpin-pemimpin yang akan memperbarui semuanya ini. ketika nanti sudah di titik kekacauan yang paling tinggi, manusia-manusia itu akan saling membunuh Sampai seperti karena itu. kelaparan, berebut pangan, dan nantinya di ujung itu kekacauan itu sudah menyebar di dunia ini. Nanti akan ada sosok Ya kayak di hari-hari seperti itu nanti kayak ditawari dajjal makanan gitu. ya, nanti mereka akan mengiming-iming itu semuanya. Ujian lagi ya buat umat muslim umat mukmin dunia. Mereka diberikan makanan katanya dari berbagai riwayat mengatakan diberikan apa yang mereka inginkan tapi harus menyembah dajjal gitu. Apakah nanti juga emang benar seperti itu? Memang benar apa yang kamu katakan. Kalau seperti itu orang-orang muslim pun Karena tidak ada titik pilihan lain. oh. Bahkan dari umat muslim pun banyak yang tergoda nanti. Ya, daya dajjal itu memanfaatkan itu semuanya. Emosinya tingkat tinggi ya, terhipnotis tuh. Walaupun mereka sebenarnya mengetahui lah bahwa itu dajjal tapi karena terdesak tentang kebutuhan mereka ya akhirnya mau nggak mau
ikut gitu Pak. Hasutan dari Dajjal itu sangat halus. Tidak bisa membedakan mana itu Dajjal, mana itu bukan. Jika kalian sudah berhadapan dengannya, hanya melihat tatapan matanya saja, umat Islam yang dikatakan iman pun bisa mengikutinya. Itu belum dari pembicaraannya, baru tatapannya saja. Maka dari itu, diingatkan semuanya untuk umat Islam selalu mengingat kepada Allah. Tapi kan nanti kan akan ada yang memerangi katanya Imam Mahdi gitu ya. Nah, Jadi memang ada sebagian umat muslim memang kuat lah akan ujian itu sebenarnya. Nah ini apakah beliau memang beliau sudah hadir nih? beliau sudah ada. Nah kalau beliau sendiri asalnya dari mana? Apakah dari Arab juga, dari Mekah? Beliau berasal dari Nusantara. Dari Nusantara ini? Iya. Di pulau apa Pak? Pulau Jawa. Oh, alhamdulillah Rabbil alamin ya kalau memang benar yang menanyakan. Tapi kalau orang-orang yang mengaku-ngaku tuh di luar sana, apakah memang ada salah satu mereka yang benar Imam Mahdi? Saat ini beliau disembunyikan. Orang umum tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan nantinya beliau akan menegakkan sebuah keadilan. Iya. Dan memerangi pasukan-pasukan Dajjal dan Dajjal itu sendiri. Tapi memang harus melalui kejadian-kejadian di dunia ini yang lebih parah gitu Mbak ya. Di mana titik fitnah sudah menyebar dan titik kekacauan itu sudah menyebar di atas bumi ini. Sama saja. Jika nanti ada dua anak yang merebutkan kekayaan dari seorang raja, dan itu sudah menjadi tanda bahwa seorang pemimpin itu akan muncul. Dan beliau akan dibayar di sana, di Mekah. Di Mekah ya? Ya. Oh, yang dua putra mahkota tadi yang kamu katakan tuh yang di Arab itu Pak? Ya. Itu merambahnya. Oh, soalnya saya juga kemarin pernah membaca dari sebuah riwayat juga mengatakan bahwa dari pasukannya Imam Mahdi sendiri itu nanti akan memerangi Arab. Nah, itu kan yang dipertanyakan mereka kan bagaimana menyebarnya Islam kan di sana. Ya. Itu sekarang di sana juga semuanya sudah masuk tuh. Beberapa pengaruh-pengaruh dari luar yang seharusnya dalam Islam itu dilarang, sekarang mereka lakukan semuanya. Jadi memang karena itu ya akhirnya untuk meluruskan kembali mereka ya. Ya. Nah ini terima kasih ya Mbak ini sudah mau hadir ke tempat ini, sudah memberikan informasinya. Ini cukup lah untuk semuanya yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Ini tadi mohon maaf mengganggu waktunya ya. Boleh kembali lagi. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan terlebih dahulu nih untuk menghadapi krisis-krisis seperti ini. Biar kita semuanya akan bisa lebih bijak lagi dalam menghadapi kondisi seperti ini. Krisis pangan ini akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut ya. Ya. Yes, intinya semoga kedepannya lah intinya ada perbaikan lagi Pak ya. Ini saya terima kasih lah ya. Ini monggo bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih atas sudah ya Kak Awal sama sampaikan pada malam hari ini.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afik semua. Alhamdulillah. Nah, ini pada malam hari ini kita bisa dapat banyak sekali informasi tentang keadaan di Nusantara ini ya. Bagaimana keadaan dari pasokan pangan ya. Mungkin bukan hanya di Nusantara ini ya, seluruh dunia itu di tahun 2024 itu bakal seret ya. Akibat kemarau yang berkelanjutan ya seperti saat ini terjadi. Intinya kita berdoa lah semoga kedepannya Indonesia atau Nusantara ini bisa lebih baik lagi, mungkin bisa stabil lagi, mungkin rakyat dari kita semuanya juga bisa lebih sejahtera lagi lah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin bisa dilihat videonya ya full biar tidak gagal paham. Semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bang Syakib tadi, boleh dipercaya boleh tidak, itu hak dengan semuanya. Nah, intinya kita bisa semoga bisa memberikan hiburan dan bisa apa yang disampaikan diambil sisi positifnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata dari kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.